Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Hari ini kita memulai pelajaran kita Seni Budaya kelas 8 semester 1 dengan materi menggambar model. Menggambar model merupakan seni rupa ya. Dalam seni rupa menggambar model itu apa saja yang kalian ketahui? Ada yang sudah tahu, mungkin dari kelas 7 kemarin kita sudah belajar seni rupa menggambar flora fauna ya, kalau kelas 7. Kemudian kalau di kelas 8 ini kita menggambar model. Pengertian menggambar model, mungkin sudah baca buku yang sudah dibagikan. Apa menggambar model pengertiannya? Ibu, Ya, coba menggambar kamu. model merupakan kegiatan yang diawali dengan menemukan objek model yang akan digambar. Ya, betul sekali. Jadi menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek gambar yang akan kita gambar ya. Menentukan objek yang akan kita gambar. Menentukan Nah, Ibu kasih contoh, misalnya apa saja objek yang akan kita gambar dalam menggambar model. Misalnya, kalau di ruangan ini menggambar modelnya benda. Benda apa yang kalian lihat pertama di sekeliling kalian? Misalnya ada apa? Papan tulis. Ini benda ya. Nah, jadi papan tulis modelnya ini papan tulis, ya. Kemudian ada televisi. Berarti model yang akan kita gambar televisi. Jadi itu pengertian menggambar model itu menggambar dengan menentukan objek sasaran. Objek itu ya. Objek itu sasaran yang akan kita lakukan dalam menggambar. Itu dalam bentuk benda. Kemudian ada dalam bentuk pemandangan alam ya. Kemudian modelnya seperti contoh, ada lagi yang di dalam buku itu banyak sekali contohnya ya. Modelnya Bu bisa manusia juga bisa ya. Kemudian itu tadi manusia, tumbuh-tumbuhan dan benda alam ya. Benda tumbuh-tumbuhan dari pohon. Kalau kalian keluar rumah atau keluar kelas, kalian lihat pohon di sekeliling kelas kita, kalian jadikan sasaran atau objeknya, kalian gambar. Nah, itulah objeknya, modelnya ya. Kemudian Bu, saya mau melukis wajah adik saya di rumah. Ya, itu kalian jadikan modelnya. Manusia kan. Kemudian benda tadi yang sudah Ibu sebutkan, ya, benda yang ada di ruangan ini atau di rumah kalian sendiri ya, itu bisa jadi sasaran objeknya. Kemudian bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam menggambar model? Ada yang tahu apa saja bahannya yang diperlukan dalam menggambar? Ya. Kertas, pensil, warna. Ya, kertas terutama ya, pensil, kemudian pewarna, penghapus, penggaris ya, banyak sekali peralatan yang harus, bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam menggambar. Kertasnya itu macam-macam ya, kita bahas dulu satu persatu. Kertas seperti apa Bu
yang kita akan gambar, kertas gambar bisa, kemudian karton bisa, apalagi kertas A1, A2, A4 ya pokoknya yang kertas-kertas, bahkan kanvas pun bisa dijadikan media dalam menggambar ya. Hanya saja kalau pemula seperti kita, anak SMP itu masih menggunakan kertas gambar, karton, atau kertas-kertas HVS yang masih standar kita miliki ya. Kalau sudah seperti kanvas, kemudian melukis benda-benda, itu sudah pelajaran kelas 9 ya. Nanti kelas 9 kalian akan ketemu seperti itu. Dia teknik yang digunakan pun berbeda, bukan teknik menggambar biasa. Dia sudah melukis pakai cat air ya. Kemudian bahan pensil. Pensil seperti apa? Pensil banyak macamnya ya. Ada pensil di sana sudah jelas sekali di dalam buku kalian. Ada kode pensil B, 2B, 3B, 4B sampai pensil-pensil warna ya. Nah, tergantung dari teknik yang akan kita gambar itu seperti apa. Biasanya kalau kita pemula itu biasa pakai pensil yang biasa 2B ya. Kemudian ada pensil yang B itu, karena dia dari garis halus ya, garis halus kemudian menjadi garis kasar atau tebal ya. Itu alat-alat yang digunakan dalam alat bahan ya, maaf. Kemudian pewarna bisa menggunakan cat air, krayon, apalagi pewarna spidol ya. Kemudian dalam pewarnaan tergantung dari gambar yang akan kita gambar. Ada gelap terang, pewarnaan itu ya, pewarnaan teknik akhirnya bisa gelap terang ya. Ada yang teknik-teknik yang dipakai dalam menggambar. Apa saja tekniknya? Teknik Linier, blok, kemudian dusel, arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat ya. Ada 7 teknik dalam menggambar. Teknik dalam menggambar itu ada 7. Teknik linier, blok, arsir, dusel, pointilis, apa lagi? akuarel, sama plakat. Plakat. Nah, inilah teknik yang akan kita pelajari dalam menggambar ya, bukan model menggambar ya, seperti apa teknik linier? Teknik linier itu menggambar model dengan menggunakan garis sebagai bentuk gambar yang digunakan untuk menggambar dapat berupa garis lurus, garis lengkung, garis tegak lurus, garis patah-patah. Jadi kalau yang berhubungan dengan garis itu namanya gambar linier ya. Kemudian blok itu menghitamkan ya. Ada contohnya di buku menghitamkan. Jadi sebelum kita menggambar, misalnya kita menggambar di garis dulu ya. Kita misalnya ibu gambarkan apa ya, contoh benda lemari ya. Nah, lemari itu kan ada sini ya, nggak kelihatan ya, ke sini ya, nggak bisa.
garis yang digunakan dalam menggambar? Ada garis lurus, ada garis, ya, diawali dengan garis. Itu namanya menggaris dulu ya. Di garis linier. Kita pakai garis linier apa? Tegak lurus ya. Kemudian di blok. Kalau di blok tinggal bagian mana yang mau di blok dihitamkan? Kita lihat. Apakah di sininya? Nah, inilah namanya blok. Dia akan nampak seperti nyata atau 3 dimensi kalau dia sudah ada bloknya. Kemudian teknik arsir. Kalau blok ini karena pakai spidolnya nggak ini ya. Nah, arsir biasanya gimana yang mau diarsir? Atau biasanya arsir itu bayang-bayang dari lemari ini dia nampak cahaya dari mana? Nah, itu namanya teknik arsir. Kemudian teknik dusel hampir sama. Dia menggambar model dengan menggunakan goresan lebar. Ya, biasanya kalau gambar-gambar pemandangan alam itu teknik ini dipakai semua. Karena ada garis lurus, garis lengkung. Lengkung itu seperti gambar pohon itu lengkung, ya. Pohon itu lengkung ya, seperti ini. Dusel seperti kaligrafi ya, Bu? Itu ya? Ini lengkung. Oh, lengkung. Ya boleh, kaligrafi juga bisa. Seperti kaligrafi kan kalau dusel dia ada garis putus ya. Iya. Nah, seperti apa gitu. Jadi dia ada garis-garis yang dipakai lengkung seperti itu, ada garis lurus tegak ke samping. Kalau ini lengkung dia kan dia jadi sebenarnya lengkung bisa ini ya, putus-putus pun bisa, garis lurus pun bisa. Makanya kata Ibu kalau teknik dalam menggambar ini biasanya dia dalam satu gambar pemandangan alam dia masuk semua ya dalam contoh gambar pemandangan alam. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau teknik pointillis dia titik-titik. Lihat pada contoh di gambar. Nah, biasanya kalau gambar bunga lebih banyak menggunakan. Nah, kenapa Bu banyak menggunakan titik-titik? Karena kalau dia bunga matahari, otomatis dia seperti inilah ya bayangannya. Ibu tidak terlalu kasar dalam menggambar. Nah, di mana bagian titik ini kita perhatikan garisnya. Kemudian titik-titiknya di mana, garis lengkung di mana, garis singkat, melingkaran di mana, tegak lurus sudah nyambung di sini. Paham kira-kira sementara ini dijelaskan? Paham ya? Nah, jadi kalian bisa lihat garisnya. Ini dalam model dalam bentuk benda. Kemudian modelnya pohon, tumbuh-tumbuhan lah ya. Kemudian apalagi akuarel, menggambar menggunakan bahan cat air. Nah, biasanya kalau akuarel dia lebih teknik yang dipakaikan pakai cat air. Dia transparan, ya, akan terlihat transparan. Kalau dia pakai krayon itu bukan akuarel. Jadi kalau dia nampak dia lebih lebih cerah gambarnya, kemudian dia tembus pandang dan dia pakai cat air, ya. Jarang selain cat air dia pakai spidol juga bisa, spidol warna ya. Kemudian plakat itu menggambar model yang menggunakan bahan cat air atau cat poster. Nah, biasanya buat poster baleho, poster besar itu namanya teknik plakat. Dia menggunakan cat air kemudian disablon, bisa sablon seperti sablon, seperti banner-banner yang ada di SMP kita, ya. Itu namanya teknik plakat. Kemudian dalam menggambar model ada prosedur menggambar model. Seperti apa prosedurnya? Ada proporsi dan anatomi. Ya.
Proporsi. Ya, prosedur menggambar model ya. Ya, proporsi dan anatomi. Apa saja nak? Proporsi Dan anatomi. dan anatomi. Nah, inilah prosedurnya seperti ini. Kemudian ada lagi. Kalau proporsi itu letak, keseimbangan, ya, struktur, ya. Kemudian misalnya seperti ini tadi, kalau kita menggambar ini lemari, letaknya kita nampak lemari itu kan beda-beda dari mata kita memandang. Kalau dari depan nampaknya menggambarnya seperti apa, kita dari samping posisinya seperti apa kan beda. Nah, itu namanya proporsi, ya. Kemudian anatomi, ya, hampir sama, dia menjelaskan bagaimana dari yang kita gambar itu, ya. Misalnya temanya apa yang akan kita ambil. Misalnya benda alam yang ada di rumah atau yang ada di luar sekolah kita. Proporsinya letaknya kalian ambil titik pusatnya di mana. Misalnya kalau lapangan kita ambil tiang bendera. Jadi tiang bendera pusat modelnya tiang bendera. Kemudian proporsi sekelilingnya ada gedung sekolah, ya. Gedung sekolahnya banyak Bu, ada kelas, ada kantor, ya. Boleh kalian kembangkan sendiri misalnya dalam gambar kalian, ya, seperti ini. Kemudian langkah-langkah menggambar model. Langkah-langkahnya apa lagi ya, itu kita kalian lihat aja di bukunya, ya. Pengamatan terhadap model seperti apa, membuat sketsa, ya. Jadi kita amati dulu sebelum menggambar. Sebelum kita menggambar, amati dulu temanya seperti apa yang akan diambil. Baru ketemu temanya, baru kalian sketsa. Sketsa itu tidak langsung terang gambarnya di sketsa tadi, makanya kata Ibu jelaskan tadi garis pakai pensilnya tipis-tipis dulu, baru dijelaskan. Jadi pensilnya kalian tipis-tipiskan dulu dalam bentuk gambar. Seperti yang contoh di gambar ini, dia disketsa dulu. Ini, ya. Misalnya dia menggambar wajah, diseket dulu, diseket kepalanya bundar atau lonjong, kan kepala manusia beda-beda ya bentuknya. Kemudian seperti apa badannya, digaris tipis dulu. Nah, baru dia ketemu kesempurnaannya, ya, di akhirnya pewarnaan, detailnya seperti apa. Setelah detail mewarnainya, yang akan diambil pewarnaan apa, ya. Jadi kalian harus tahu dulu tema yang akan kalian angkat dalam gambar itu seperti apa, kalian tentukan temanya. Kemudian baru kalian sketsa, disket, ya. Kemudian kalian detail bentuk modelnya kayak apa, tentukan modelnya dulu. Modelnya apa? Kan temanya misalnya tentang keindahan alam, misalnya ini kasih contoh ya. Tema keindahan alam, modelnya belum tentu kalian fokus satu kan, banyak model yang kalian ambil. Kira-kira kamu akan ngambil model apa? Pohon. Nah, pohon itu besar, kecil, atau satu macam atau bermacam-macam. Nah, itu jadi modelnya pohonnya dengan bermacam-macam. Mungkin ada dia akan menggambar pohon pisang, ya. Mungkin dia akan menggambar pohon beringin. Jadi itu maksudnya, ya. Nah, baru detailnya tadi, sudah ketemu modelnya tadi, baru kalian gambar dengan garis terang. Ya, setelah kalian lakukan dengan garis terang atau hitam putih dengan memperhatikan gelap terangnya tadi, tergantung dari imajinasi, pemikiran, pengembangan dalam kalian menggambar, ya. Biasanya kalau menggambar itu, kalau pengalaman Ibu, begitu kita sudah ketemu ide, ketemu tema, model yang akan kita ambil itu sudah tahu, tangan kita sendiri akan mengikuti alurnya, otak kita akan mengembangkan. Maka dengan sendirinya tangan itu akan menggaris-garis gambaran kalian, ya.
Jadi jangan takut mencoba kalau ingin menggambar. Oret-oret, berapa kali kalian salah, cari lagi kertas baru sampai sempurna gambaran kalian. Jadi itu kalau mau berlatih menggambar, nggak hanya sekali belajar menggambar, ya, berkali-kali. Jadi dicoba-coba terus. Tadinya bisa pohon satunya saya mau gambar pohon pisang. Pohon pisang seperti apa? Misalnya ini pohon besar, itu matahari, nanti kembangkan lagi. Tapi gambarnya dengan menggunakan teknik, kan kita sudah ada tekniknya tadi. Teknik apa yang akan kalian ambil? Sasaran, modelnya tadi seperti apa sasarannya, ya. Baru siapkan alatnya. Sudah ketemu semua, alat bahan sudah lengkap, kemudian modelnya kalian sudah dapat, teknik yang kalian sudah tentukan teknik apa, barulah kalian memulai menggambar. Asik kan kalau gambar? Asik. Apalagi kalau sudah seni musik, kita akan nyanyi nanti kalau seni musik. Ini masih seni rupa, ya. Jangan takut. Kadang-kadang anak-anak sekarang takut, Bu, saya nggak bisa gambar. Coret-coret dulu aja. Coretan itulah nanti kalian akan tahu tangan kalian itu akan bergerak sendiri dengan imajinasi pengembangan kalian. Makanya tadi tentukan dulu temanya apa. Jangan bingung kalau gambar. Sudah ada ketemu tema baru. Apalagi kalau sudah dicat-cat. Nah, kalau udah ketemu cat, kalian tuangkan cat ini. Oh, pohon itu ada hijau. Hijaunya 3 macam. Hijau tua, hijau kekuningan. Kekuningan udah mau layu ya. Hijau muda, pohonnya daunnya baru muncul. Kembangkan terus. Nanti ketemu ide-idenya. Kemudian ada pohon gugur, oh udah coklat. Ada daun ya, maksudnya bukan pohon. Daun yang gugur udah coklat. Nanti akhirnya ketemu nyatu dalam sebuah gambar. Nah, jadi berimajinasi terus kalian ya, kembangkan, maka kalian akan menghasilkan gambar yang sempurna. Tapi tidak ada yang sempurna kalau kita tidak belajar ya. Semua itu butuh proses belajar. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi mungkin materi menggambar model hanya sampai batas ini saja. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang menggambar model? Sebelum Ibu kasih soal, Ibu kasih tugas, bukan soal, tugas. Tidak ada? Sudah jelas ya? Nah, baiklah, kalau untuk tugasnya pada materi ini, Ibu suruh kalian menggambar model di rumah. Dengan kalian tentukan model yang ada di rumah kalian. Apa yang ada di rumah kalian? Benda saja dulu. Tidak usah yang keluar dulu, benda dulu ya. Benda yang ada di sekeliling rumahmu, kalian tentukan untuk menjadikan modelnya. Kalian gambar di kertas gambar dengan peralatan yang ada. Kemudian dengan teknik yang dipakai, teknik apa? Baru tahap akhirnya pewarnaan. Ya. Nanti setelah itu baru kalian kirim ke WA Ibu gambar yang hasil kalian gambar. Kasih nama dan kelas. Oke? Mungkin hanya itu saja materi hari ini yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.